You're just too good to be. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. Wawas mengandung arti melihat, memandang. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Definisi Nusantara. Nusantara berasal dari dua kata, yakni nusa berarti pulau, berupa pulau-pulau yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian, kata antara diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara dua Samudra Pasifik dan Hindia, dan dua benua Asia dan Australia. Wawasan Nusantara menurut Ridwan dan Walid, wawasan Nusantara merupakan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap legitimasi maupun eksistensi negara Indonesia secara menyeluruh maupun detail. Menurut Sabarti Atadil, wawasan Nusantara merupakan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap diri maupun lingkungannya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bentuk aspirasi terhadap bangsa yang merdeka. Kita lanjut ke tujuan wawasan Nusantara yang ke dalam, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, yang kedua yaitu keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, yang ketiga yaitu memperkokoh identitas nasional yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga meningkatkan kepekaan dan berupaya untuk mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Kita lanjut ke tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar yaitu yang pertama, menjamin kepentingan nasional di dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun di kehidupan dalam negeri. Yang kedua yaitu melindungi kedaulatan dan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Yang keempat yaitu menjaga hubungan harmonis dengan negara lain. Sementara itu, ternyata kita mengalami cukup banyak tantangan dalam proses mengimplementasikan konsep wawasan Nusantara, yakni yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal diantaranya yang pertama ada keberagaman sosial, budaya, dan etnis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dan memiliki lebih dari 300 suku dengan suku, bangsa, dan budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini bisa menjadi kekayaan bagi negara kita, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sebuah tantangan bagi negara kita. Selanjutnya, ada ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Meskipun wawasan Nusantara ini sebenarnya menekankan pemerataan pembangunan, tetapi realitasnya masih saja terdapat ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara pusat kota dan juga daerah terpencil. Ketimpangan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan memicu disintegrasi sosial dan politik, terutama di daerah yang merasa terpinggirkan. Yang ketiga, ada separatisme dan gerakan disintegrasi. Beberapa daerah seperti Papua dan Aceh pernah menjadi wilayah dengan gerakan separatis yang menuntut pemisahan dari Indonesia. Gerakan separatis ini dipicu salah satunya seperti pada contoh tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Selain itu, ada keinginan untuk mengelola sumber daya alam sendiri. Selanjutnya yang keempat, ada korupsi dan tata kelola pemerintah. Masalah korupsi menghambat implementasi wawasan Nusantara, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Korupsi sendiri menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperparah ketimpangan. Tantangan eksternal, yaitu ancaman terhadap kedaulatan wilayah laut, globalisasi dan pengaruh asing, persaingan sumber daya alam, ketidakstabilan kawasan dan konflik global, pengaruh ekonomi digital dan cyber security. Itu adalah beberapa tantangan eksternal pada tantangan implementasi wawasan Nusantara. Selanjutnya ada asas wawasan. Yang pertama yaitu asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya dan kesamaan tujuan, serta sikap peduli terhadap orang lain yang dilakukan tanpa membeda-bedakan. Ada beberapa manfaat dari asas solidaritas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya dan saling menghormati dan menumbuhkan rasa setia kawan.
Yang kedua, yaitu menjaga ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kedua, ada asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Asas ini sangat penting dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Meskipun realitanya tidak selalu indah, kejujuran memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Kejujuran akan membuat orang lain percaya kepada kita dan sulit untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, itu ada menghindari fitnah. Membiasakan diri untuk jujur akan menghindarkan kita dari fitnah sehingga hidup terasa lebih tentram. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang baik. Kejujuran akan membantu kita menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan menjadi contoh bagi orang lain. Yang selanjutnya itu ada asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Asas kesamaan tujuan dalam wawasan Nusantara memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu aktivitas yang dilakukan lebih jelas karena memiliki tujuan akhir yang sama, serta keputusan akhir yang dicapai memiliki kepentingan yang sama. Yang ketiga yaitu terciptanya kerjasama antar elemen masyarakat karena adanya kesadaran pada tujuan dan kepentingan yang sama. Keempat, kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan atas dasar kesetaraan. Yang kelima yaitu terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Asas keadilan berlaku untuk perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Berikut adalah contoh dan manfaat dari asas keadilan. Yang pertama yaitu semua masyarakat mendapatkan hal yang sama dan tidak ada kelompok yang lebih diuntungkan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi pembangunan, yang dimana membangun unsur-unsur sosial politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional, yang dimana konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui penyelenggaraan. Kesimpulan tentang wawasan Nusantara adalah bahwa konsep ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam memelihara dan mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional di tengah keragaman sosial, budaya, etnis, agama, dan wilayah geografis. Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Dengan menanamkan rasa kebangsaan yang kuat, wawasan Nusantara mendorong kerjasama dan harmoni di antara seluruh elemen bangsa guna menciptakan stabilitas dan kemajuan bersama. Sekian saya kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.